Cerita Mission tanggal 27 Februari 2021 dengan judul Berterima kasih kepada Tuhan untuk meja, dikisahkan oleh Dinara. Dinara saat cerita ini diceritakan berusia 19 tahun. Dan nama Dinara adalah nama samaran dan juga gambar di samping ini. Dinara tinggal di sebuah negara terselubung, yaitu sebuah negara yang dipilih oleh misi Advent untuk tidak diidentifikasi karena kepekaan regional yang melibatkan agama Kristen. Dan Dinara, saat cerita ini dikisahkan, ia memiliki sebuah keluarga dengan suami bernama Nikolai. Berikut ini adalah kisahnya. Suatu hari saat makan malam, Dinara yang saat itu berusia 7 tahun secara tidak sengaja membuat ibunya marah. Dinara mendongak dari piring yang berisi makaroni dan bawang goreng dan mengangguk ke arah meja kayu di bawah piring. "Ibu, apakah ibu tahu bahwa Tuhan memberi kita meja ini?" dia berkata. Ibunya kaget mendengar hal itu. "Apa yang kamu bicarakan?" ibunya bertanya. "Itu jelas omong kosong. Ayahmu bekerja keras agar dapat membeli meja ini di toko. Berhentilah bertingkah seperti gadis bodoh," kata ibunya. Dinara terus berbicara. "Siapa yang memberitahumu? Di mana dan kapan kamu mendengar bahwa Tuhan memberi kita meja ini?" kata ibunya, yang bukan orang Kristen seperti kebanyakan orang di negara itu. Dinara menjelaskan bahwa dia dan murid-murid kelas 1 lainnya telah belajar tentang kebaikan di sekolah mereka. Guru itu yang adalah seorang anggota gereja Advent telah memberitahu anak-anak tentang Tuhan selama pelajaran. "Semua yang kalian miliki di rumah berasal dari Tuhan. Kalian harus berterima kasih," kata guru itu. Dinara berpikir bahwa dia sedang membantu dengan membagikan pengetahuan yang baru ini kepada ibunya. Tetapi ibunya sangat marah. Dan dia memarahi Dinara karena tidak menghormati ayahnya yang telah bekerja keras untuk membeli meja itu. "Ibu akan pergi ke sekolah besok untuk mencari tahu mengapa mereka mengajarkan anak-anak tentang Tuhan," kata ibunya. Pada keesokan harinya, ibunya membuat keributan di sekolah dan dia juga melibatkan orang tua lainnya. Kepala sekolah berjanji bahwa tidak ada lagi yang akan menyebut nama Tuhan di kelas. Keributan itu meninggalkan kesan mendalam pada Dinara. Meskipun dia tidak lagi mendengar tentang Tuhan di sekolah, dia sering memikirkannya. 9 tahun berlalu, keluarga Dinara membeli rumah baru ketika ia berusia 16 tahun. Dan dia menemukan Alkitab untuk anak yang sudah usang. Buku biru muda itu telah kehilangan lebih dari separuh halamannya, tetapi Dinara membaca apa yang tersisa dengan penuh minat. Dia tidak memahami banyak tentang apa yang dia baca, tetapi dia mengerti bahwa itu tentang Tuhan. Dia ingin sekali membaca seluruh Alkitab. 3 tahun berlalu lagi, Dinara mulai belajar bahasa Inggris di sekolah Advent, dan seorang guru mengundang dia dan siswa lain ke pertemuan Sabat. "Jika kalian mau, datanglah ke pertemuan kami pada hari Sabat berikut," kata guru itu. Dinara pergi ke pertemuan itu. Acaranya sangat menarik. Orang-orang berdoa, berbicara tentang Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu. Beberapa orang asing menghadiri pertemuan itu, dan dia berlatih bahasa Inggris bersama mereka. Dinara pergi ke pertemuan itu setiap Sabat selama beberapa waktu. Selang beberapa waktu, dia kemudian menikah dengan seorang pria yang percaya Sabat hari ke-7 dan dengan senang hati pergi bersamanya ke pertemuan-pertemuan itu ketika dia tidak bekerja. Namun, Dinara mulai merasa tidak nyaman. Saat duduk di pertemuan, suatu hari Sabat sebuah pikiran muncul di benaknya. "Apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah yang saya lakukan di sini? Keluarga saya bukan orang Kristen," dia berpikir. Dia berhenti pergi ke gereja. Sebenarnya dia ingin pergi, tetapi dia takut. Merasakan pergumulan yang sedang berlangsung, suaminya Nikolai bertanya mengapa dia tidak lagi menghadiri pertemuan Sabat. Dinara menjelaskan kegalauannya. "Orang tua saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan mereka," katanya. "Terus kenapa kamu takut? Hanya ada satu Tuhan. Tidak ada alasan untuk takut," kata Nikolai suaminya. Dinara mengatakan bahwa dia mengetahui kaumnya hanya diperbolehkan membaca buku suci tradisional mereka, tetapi dia malah memiliki keinginan untuk membaca Alkitab. Nikolai menunjukkan kepadanya bahwa kitab suci tradisional dan Alkitab memiliki kesamaan. Kemudian Dinara berkata bahwa dia khawatir kaumnya seharusnya beribadah di rumah ibadah tradisional mereka.
sedangkan dia memiliki keinginan untuk pergi ke rumah ibadah orang Advent. Itu bukan masalah, kamu bisa pergi ke dua pertemuan tersebut. Merasa bebaslah untuk pergi beribadah bersama orang Advent. Tidak ada yang akan menghentikanmu, kata Nikolai suaminya. Dinara kembali beribadah bersama orang Advent dan dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Saat ini dia sangat senang bisa membaca Alkitab kapan saja dia mau. Dia berterima kasih kepada Tuhan untuk Alkitab dan semua yang ada di rumahnya. Saya mengucapkan terima kasih sepanjang waktu. Dari saat saya bangun sampai tidur di malam hari. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hidup, untuk makanan, dan bahkan untuk meja. Segala kebaikan datang dari Tuhan. Terima kasih telah mendukung pendidikan Advent di Divisi Euroasia dengan doa dan persembahan misi Anda. Tuhan memberkati.